Kemudian mari kita buka bersama-sama acara pagi hari ini dengan bacaan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya mari kita dengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PPPI. Silakan Mas Dika, Mas Kia. Baik, terima kasih.
Mas Dika, Mas Gia yang sudah memutarkan lagu Indonesia Raya dan Mars PPPI. Selanjutnya izinkan kami sebagai Ketua Pusat Pengembangan Kompetensi Berencana melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan training PPPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung to the point ini karena dari tadi saya yang menyampaikan itu, Pak. Oke, jadi untuk penyelenggaraan training ini kita mengalami masa transisi sesungguhnya ya. Ketika regulasi-regulasi baru itu hadir, itu banyak hal yang peta berubah gitu ya. Peta kebutuhannya itu berubah gitu ya untuk pengembangan kompetensi itu ya. Kalau dulu memang kita sudah firm gitu kan, ketika kita ada unsur perencanaan, unsur pengembangan profesi, unsur penunjang gitu kan, di mana di situ sudah ada unsur perencanaan itu terdiri dari beberapa sub unsur yang masing-masing mungkin dituangkan dalam output yang relevan gitu. Kemudian unsur pengembangan profesi itu kemudian ada beberapa kebutuhan gitu, misalkan penulisan karya policy paper dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita mengalami yang namanya perubahan regulasi yang kita belum jelas gitu ya, seperti apa nanti. Karena ketika regulasi yang lama itu kita pakai, itu jadi determinan kan gitu ya, determinan dari aktivitas kita berujung kemana gitu kan. Ketika kita menilaikan standar kualitas itu seperti apa itu sudah jelas kan gitu ya, sehingga kita berlatih untuk bisa memenuhi itu. Nah itu sekarang itu belum jelas gitu ya, sehingga ketika kita dalam konteks training kita menyiapkan untuk yang tadi standar-standar tadi. Nah sekarang ini kita baru mencari bentuk gitu ya, sehingga beberapa sesi training terakhir itu memang kita mencari format, dalam rangka mencari format itu, termasuk yang pagi hari ini akan kita simak bersama gitu. Scenario planning itu kan sebenarnya lebih ke skill atau tools ya, tools substansi dari perencanaan gitu. Jadi kita belum sampai ke wujud dari outputnya kan gitu ya. Tapi ini kayak semacam tools cara berpikir, cara kita merencanakan gitu ya. Nah ini harapannya kita mungkin akan masuk ke hal-hal yang substansif dulu seperti ini gitu ya, karena format-format administratifnya itu juga belum jelas gitu. Nah ini nanti kemudian hari ini dan juga mungkin ke depan mungkin itu akan lebih banyak ke situ juga gitu ya. Di samping tetap bahwa kita menawarkan training-training yang dianggap masih relevan dan akan relevan gitu ya. Walaupun ini juga sambil melihat perkembangan gitu ya, termasuk adanya tawaran training offline itu tetap kita sajikan, kita tawarkan dalam website SPMI gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang berminat silahkan bisa mengunjungi laman SPMI untuk mencari tahu, mencari informasi secara lebih lengkap apa itu training-training yang kita tawarkan. Kemudian ini yang kedua terkait dengan minggu-minggu terakhir ini Pak Ketum, mohon izin Pak Ketum dan Bapak Ibu semua, ini kayaknya kita juga ada ritme 3 bulanan Pak ini penyerapan anggaran gitu ya. Dan ini kita tahu bersama hari Kamis ya, kemungkinan besar hari Kamis itu kita mulai masuk bulan Ramadan gitu, sehingga kalau di tempat saya itu Pak kita berusaha untuk acara itu secepatnya diselenggarakan sebelum masuk bulan itu gitu. Sehingga kita sangat overload itu. Saya kemarin saya sendiri di kantor ada event sosialisasi gitu kemarin hari Kamis itu dalam satu kegiatan yang sama ya. Besok Senin ada musyawarah musrenbang tematik kemiskinan itu Pak. Saya kan kalau di unit kerja kan memang isu kemiskinan itu salah satu yang saya handle itu. Nah, sosialisasi kemiskinan Seninnya ini bukan apa-apa, tapi dari sisi istilahnya persiapan teknis itu kan repot sekali. Jadi kayak IO ini. Nah ini mungkin juga di tempat lain juga sama teman-teman. Saya melihat kesibukan teman-teman tuh di unit subunit yang berbeda itu juga sama. Jadi karena kayak misalkan penyerapan itu dijadikan salah satu sebagai ketolak ukur gitu ya, kinerja gitu. Nah ini kemudian yang dikejar kan gitu ya. Nah sehingga ini
mungkin untuk beberapa minggu terakhir ini kita lihat animo peserta itu juga mungkin berpengaruh gitu ya terhadap training Sabtuan itu. Nah, harapannya ini nanti setelah minggu depan ini kan kita tetap jalan gitu. Kemarin kita diskusi dengan Pak Ketum untuk bulan Ramadan kita tetap jalan. Nah, harapannya itu sudah mulai apa ya istilahnya longgar lagi Pak Ketum, sehingga justru di bulan Ramadan nanti ketika mayoritas dari Bapak Ibu itu menjalankan puasa itu aktivitas-aktivitas lain mungkin agak longgar, sehingga kita mungkin bahkan saatnya untuk refleksi gitu ya, kira-kira kalau bagi umat Islam itu bulan Ramadan tuh bulan untuk refleksi. Nah, refleksinya itu termasuk menggali ilmu gitu. Kira-kira gitu. Harapannya seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan kita tetap jalan gitu. Ini sebenarnya statement ini menegaskan kita nanti tetap jalan gitu ya untuk bulan Ramadan, untuk Sabtuan gitu. Kemarin malah Pak kita sempat diskusi bagaimana kalau selain Sabtu itu. Nah, nanti kita coba untuk kembangkan lagi kemungkinannya untuk selain Sabtu apakah juga kita selenggarakan. Itu mungkin laporan dari kami, sekaligus apa istilahnya melaporkan update-update gitu ya, seperti apa dinamikanya gitu. Itu kemudian laporan saya kira saya cukup. Saya akhiri untuk laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kemudian selanjutnya kami persilakan Bapak Eri Suhermanto selaku Direktur SPMI untuk memberikan pengantar atau overview atau pemanasan gitu ya terkait dengan apa yang akan disampaikan Pak Randi nanti terkait scenario planning. Kami persilakan Pak Eri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak dan Ibu, Pak Gede yang saya hormati, Pak Randi, Pak Agus. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan siap untuk tetap semangat mengikuti acara-acara yang disiapkan oleh PPPI dan juga bersama dengan SPMI. Pada kesempatan ini saya mohon izin untuk mencoba ilmu baru, men-share bahan paparan ini ya, karena saya rada gatek. Ya, mohon maaf, ini saya coba ya. Nah ini, baik. Baik, saya akan mencoba mengantarkan saja barangkali apa itu sebenarnya skenario pembangunan ya. Ini sering kita ungkapkan dari setiap ada event-event itu ya, skenario, tapi seperti apa sih kira-kira skenario itu ya. Nah, ini saya akui bahwa sebagai perencana pemerintah itu tidak mudah. Kerjaannya adalah membangun nilai-nilai yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Nah, untuk itu apa saja sih kira-kira sebagai aparatur sipil negara yang bisa dikemukakan dalam skenario pembangunan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kira-kira barangkali ini pemikiran saja. 3 aspek ini, pertama, apa yang kita siapkan itu berharga secara substantif, yaitu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi negara, bagi klien kita, dan penerimaan manfaat. Apa yang penting adalah efisien dan efektif. Kemudian juga apa yang kita siapkan itu sifatnya legitimate, bisa berkelanjutan secara politik diterima dan memberikan dukungan yang cukup menarik bagi mereka yang punya kekuasaan, punya kewenangan, otoritas ya, dan mendapatkan dukungan finansial untuk pengembangannya. Kalau tanpa dukungan finansial ya rencana itu hanya menjadi rencana saja, tidak bisa diwujudkan secara material. Dan untuk itu diperlukan dukungan dari komponen-komponen yang berkepentingan terhadap dan memiliki rasa tanggung jawab yang terkait dengan otoritasnya. Kemudian juga kelayakannya. Ini tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara operasional. Ya. Nah inilah di mana kegiatan yang tadi resmi dan legitimate tadi bisa dicapai oleh organisasi. Tidak hanya oleh kita secara pribadi, tapi secara organisasi atau dengan mitra kerja kita. Nah inilah saya kira hal-hal yang barangkali bisa mendorong bagaimana suatu planning skenario itu menjadi kepentingan tidak hanya individu,
perencana, tetapi juga kepentingan sistem ataupun organisasi dan masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, lalu kira-kira apa sih perencanaan itu sendiri? Nah, di sini saya kira Undang-Undang 25 tahun 2004 itu secara garis besar itu sudah menggariskan bahwa tidak lain perencanaan itu suatu bentuk tindak sosial yang disusun berdasarkan kepentingan para pihak, ya, tidak hanya individu tapi para pihak atau masyarakat yang kadang-kadang digariskan dalam aturan-aturan dalam hukum dan peraturan perundangan. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa bersama mencapai suatu tujuan yang apakah itu sifatnya memecahkan permasalahan, mengendalikan suatu penerapan rencana, ataupun hal lainnya yang tentunya akan memerlukan proses. Nah, proses inilah yang perlu landasan pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan teknis, atau kita lebih kenal dengan sebutan teknokratis, yang berkaitan dengan kemampuan dan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam domain publik. Tadi dikatakan bahwa selain individual planning juga ada team planning. Di sini barangkali secara tim itu juga kita perlu memperhatikan pendekatan yang sudah digariskan dalam peraturan, yaitu paling tidak ada pendekatan politik, ada pendekatan teknokratik, ada pendekatan partisipatori. Nah, sifatnya ini bisa pendekatan dari atas ke bawah ataupun usulan dari bawah ke atas. Meskipun kadang-kadang tidak mudah, apalagi sekarang dengan aturan baru, penilaian dari pimpinan jauh lebih penting daripada pemikiran dari bawah. Nah, ini Permenpan ini perlu menggarisbawahi bagaimana supaya pemikiran-pemikiran, ide, kreativitas, inovasi itu bisa diterima di jajaran tempat kita bekerja paling tidak. Nah, tahapan perencanaannya sendiri yang perlu kita siapkan, bagaimana kita bisa menyiapkan skenario, mulai dari tahap penyusunan rencana. Kemudian bagaimana skenario penetapan rencana itu sendiri. Ya, tidak mudah. Kemudian juga bagaimana mengendalikan perencanaan itu, penerapannya itu bagaimana. Dan terakhir adalah evaluasinya sendiri. Masing-masing punya skenario, tapi tidak bisa berdiri sendiri. Jangan sampai ini menjadi skenario yang berdiri sendiri, tapi dalam satu kesatuan. Ya. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai strategi. Dan strategi ini tentunya harus punya prospek ke depan, prospektif ke depan. Apa yang kita siapkan adalah untuk masa depan. Karena kita merencanakan. Ya. Elemen dasarnya, kita harus bisa dari akar permasalahan yang timbul, yang kita indikasikan, yang menjadi tujuan pembangunan, itu adalah apa tujuannya, bagaimana strateginya, apa yang menjadi pilihan, dan bagaimana aksinya. Ini semua memerlukan ketajaman pemikiran dari para perencana, khususnya para perencana pemerintah. Nah, apa metode yang bisa ditawarkan? Secara sederhana ini salah satunya, itu adalah CATWU. Ya. CATWU ini kita harus paham dalam menyusun skenario ini, siapa yang menjadi klien kita atau customer kita. Siapa aktor-aktor yang mungkin terlibat, bagaimana proses transformasinya, dan apa yang menjadi pandangan dunia terhadap apa yang menjadi rencana kerja pemerintah. Tidak mudah, ya, karena pemerintah itu sendiri atau negara itu banyak yang iri pada Indonesia. Mereka banyak negara yang tidak ingin Indonesia itu maju. Nah, inilah barangkali yang harus kita genjot, bahwa world view itu penting, tapi untuk dalam skenario pembangunan seperti apa kita bisa berkiprah di antara pandangan-pandangan dunia ini. Nah, siapa yang menjadi owner dari skenario ini? Itu juga penting. Kemudian bagaimana lingkungan di tempat kita bekerja, lingkungan kebijakan yang akan kita bangun. Nah, ini semua tidak lepas dari aktor-aktor, terutama pembuat keputusan dan legislator, ya, yaitu peraturan perundangan. Tentunya peraturan perundangan ini berlaku dalam term yang kalau bisa ya sampai masa depan gitu, tidak hanya pada saat dibuat, tapi juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hingga ke depan. Ya. Nah, untuk itulah barangkali pembangunan skenario yang menjadi output para perencana pemerintah
itu menyediakan semacam development path. Kita harus bisa membangun dengan kategori-kategori, hipotesa-hipotesa, ya, asumsi-asumsi barangkali. What if? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Jangan takut dengan skenario seperti ini, karena itu adalah memang salah satu dimensi dari perencana yang perlu kita dalami nanti dari penjelasan Pak Randy khususnya pada hari ini. Mudah-mudahan beliau sudah siap. Nah, inilah barangkali yang diperlukan, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kendala, perubahan yang seperti apa yang dimungkinkan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini tidak mudah ya, karena kadang-kadang skenario itu dari individu ataupun dari organisasi, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang kanan kiri gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini barangkali yang harusnya kita hindarkan. Ya, kita memang punya ide-ide dan kreativitas yang sifatnya fleksibel baru, tapi juga harus cukup fleksibel dan inovatif dan tepat guna serta tepat sasaran. Nah, melibatkan para pihak sejak tahap awal itu sangat diperlukan. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini, tapi kita harus melibatkan mereka yang terlibat dalam kelembagaan. Setidaknya ada suatu kerangka pemikiran yang holistik, komprehensif, dan inklusif. Ya. Untuk itu barangkali sangat diperlukan teamwork. Ya. Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kalau bisa memang dalam penyusunan skenario pembangunan ada teamwork yang lintas. Makanya fungsi-fungsi koordinatif menjadi penting. Itu semua dilakukan oleh para perencana pemerintah. Nah, skenario pembangunan itu sendiri pada prinsipnya adalah bisa mengungkapkan hubungan kontekstual antar sub-elemen. Ya, antar sub-elemen dalam elemen yang terkait dalam upaya menciptakan atau mencapai integritas dan membangun sinergitas untuk mencapai visi dan misi. Baik dari pemerintah secara luas ataupun lembaga barangkali punya ya dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, itulah barangkali hal-hal yang bisa menjadi pemikiran bersama pada diskusi pada hari ini yang mudah-mudahan bisa mendorong percepatan tercapainya tujuan pembangunan melalui peningkatan peran unit-unit kerja dalam kementerian, lembaga, ataupun di daerah yang relevan satu sama lain dalam konstelasi kepentingan pencapaian tujuan nasional, bahkan juga mungkin global ya, serta optimalisasi pembangunan daya output maupun hasil perencanaan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih, selamat bekerja, salam perencana, sehat dan sukses selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak Heri Suhermanto yang telah menyampaikan perspektif terkait dengan scenario planning gitu, yang ini juga nanti akan memperkaya juga gitu ya apa yang akan disampaikan oleh Pak Randy. Oke. Mungkin bisa di stop share, Pak. Stop share. Ya, ke atas. Belum nggak ya? Close. Sudah? Belum? Belum ya? Topnya mana nggak bisa. Ini ke atas, Pak, anunya. Nah, udah. Bagus. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Randy. Baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi Pak Heri Suhermanto. Selanjutnya kepada Pak Ketua Umum PNPPPI, kami persilakan untuk menyampaikan sambutan pembukaan sekaligus membuka acara training di pagi hari ini. Silakan Pak Budi. Pak Agus Salim, terima kasih. Selamat pagi. Prof. Heri Suhermanto, terima kasih prolog yang luar biasa tentang skenario planning. Singkat tapi padat betul ya. Terima kasih Prof. Heri Suhermanto. Saya lihat di sini teman-teman saya dari perencana JEP seluruh Indonesia sudah hadir 52 orang ya, Mas Agus. 52 orang. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir di pagi hari ini. Seperti biasa ini kebetulan di lingkungan saya cerah ya. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia juga cerah ya. Jadi seperti biasa kawan-kawan, yuk kita ini
sedikit warming up gitu. Salam perencana bangkit PPPI. Salam berencana bangkit PPPI. Wah, ini suaranya Pak Heri Suhermanto sama Pak Agus saja saya dengar ini. Teman-teman. Sudah siap Pak suara ya. Ayo semangat. Gitu. Salam perencana bangkit PPPI. Salam perencana bangkit PPPI. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan sejawat pemangku jabatan fungsional di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kita jumpa lagi, kawan-kawan semuanya. Minggu lalu kita off sejenak, gitu ya. Jadi topik hari ini, topik yang sangat penting bagi kita sebagai seorang perencana pembangunan. Tadi Pak Heri Suhermanto sudah menyampaikan, yaitu skenario planning, perencanaan strategis yang ampuh menghadapi masa depan. Yang seharusnya topik ini dilaksanakan Sabtu lalu, namun Bapak kita, narasumber Pak Randy, berhalangan karena suatu hal yang sangat penting. Jadi terima kasih Pak Randy, di tengah padatnya acara. Kebetulan kemarin saya sama-sama audiensi ke Bapak Sekretaris Menteri Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Sestama Bappenas. Saya dibisikin bahwa Pak Randy, saya besok sore atau nanti sore mau terbang ini. Terbang kemana Mas? Nggak boleh diam ini Mas. Mau ke Jepang dibeli gitu. Jadi beliau mau jadi narasumber di Jepang nanti sore. Terima kasih, tapi saya bilang ada utang nih Mas, harus diselesaikan skenario planning hari ini. Jadi siap-siap. Terima kasih Mas Randy, masih berkenan meluangkan waktu ya di pagi hari yang cerah ini ya, bagi kita semua, berbagi pengetahuan kepada kita semua ya. Demikian juga Pak Agus, terima kasih ini sebagai Master of Ceremony, beliau ini jadi dua kaki hari ini. Satu sisi mengorganize pelaksanaan training, satu sisi ini juga mendadak ya, Master of Ceremony seharusnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Tapi Pak Agus yang menghandle baru Kementerian Kesehatan. Oh, sorry, mohon maaf, dari Kementerian Kesehatan ya. Jadi mendadak tadi pagi juga saya di koordinasi. Ya wis, Pak Agus, jalan terus. Jadi narasumbernya susah ditangkap ini. Kasihan teman-teman gitu ya. Jadi itu sedikit dinamika hari ini, Bapak Ibu sekalian kawan-kawan ya. Semoga matur Mas Agus, ya, semoga amal ibadah ini membawa berkah ya kepada Pak Randy, Mas Agus gitu ya. Termasuk tadi dari Pak Heri Suhermanto. Kawan-kawan peserta training semuanya, saya mungkin berkali-kali sudah menyampaikan ya, bahwa kita tahun depan akan menyongsong pemilu serentak gitu ya. Jadi kita sudah dikonsolidate ya untuk melaksanakan pemilihan kepemimpinan secara serentak gitu. Akhir-akhir ini kementerian, lembaga, mungkin juga barangkali daerah ya, sedang menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, baik itu jangka panjang, menengah ya, daerah juga demikian ya. Jadi Bappenas sendiri, kami di Bappenas saat ini sedang menyusun yang namanya RPJPN 2025-2045. Sudah mulai sebenarnya teman-teman di Bappenas ini sejak tahun 2022 persiapannya cukup panjang ya, ada workshop ya dalam rangka prakarsa awal penyusunan skenario planning tahun 2045. Jadi ini betul Pak Agus, Pak Heri Suhermanto menyampaikan juga skenario planning ini sebagai tools ya. Jadi Bappenas, Kementerian PPN juga menggunakan tools ini gitu dalam rangka perumusan kebijakan dalam penyusunan RPJP 2025-2045. Jadi
Ini sebagai skenario planning dengan berbagai alternatif ya. Tadi Pak Direktur SPMI, Pak Eri Suhermanto, dalam prognosanya ya, mengantarkan kepada kita pemahaman pentingnya skenario planning. Sebentar lagi akan diperdalam, dikupas tuntas oleh Pak Randy ya. Tapi begini, esensi utama dari training hari ini adalah berbagi pengetahuan agar para peserta yang sebagian besar adalah pemangku jabatan fungsional perencana memahami betul skenario planning sebagai strategi ampuh untuk menghadapi masa depan. Dan cara menerapkan skenario planning dalam perencanaan strategi organisasi serta mengetahui praktek baik dalam implementasinya dari berbagai organisasi, industri, dan sektor. Di samping itu, kawan-kawan semuanya, perencana bisa mendapatkan wawasan tentang apa yang bisa berubah di masa depan. Dan mengapa itu bisa berubah. Dan pengetahuan ini menjadi sangat berarti untuk keputusan strategis dan mendapatkan hasil maksimal yang terbaik di masa depan. Dan pada akhirnya membantu perencana memahami ketidakpastian yang kita hadapi. Apa artinya dan bagaimana kita dapat meresponnya. Ini esensi daripada materi yang akan disampaikan oleh Pak Randy Wihatnolo di pagi hari ini. Jadi demikian secara singkat kawan-kawan semuanya. Training saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Gede. Untuk kita akan memasuki acara training yang akan dibawakan oleh Pak Randy. Beliau merupakan fungsionaris PNPPPI sebagai sekretaris jenderal. Perlu kami informasikan juga bahwa beliau merupakan perencana ahli utama ya, perencana ahli utama di Bappenas yang mendapatkan status atau mendapatkan jabatan perencana utama itu yang termuda gitu kalau tidak salah, ketika berumur 43 tahun. Nanti mau dikoreksi Pak Randy itu. Ini salah satu achievement besar ya, dan jadi role model saya kira ya. Jadi kemana-mana beliau diundang untuk jadi narasumber gitu. Nah saat ini beliau sudah 4E ya Pak Randy ya. Sudah 4E gitu, sehingga udah mentok Pak, sudah nggak perlu ngumpulin lagi kredit. Tapi masih ada kemarin dijanjikan 5A Pak. Gimana Pak? Kemarin dijanjikan 5A katanya. 5A. Ada ini ini kayak apa ya, kayak jenderal tuh jenderal bintang 5 berarti. Iya, jenderal bintang 5 luar biasa ya. Oke, jadi tapi masih ada secara regulasi itu kewajiban untuk maintenance gitu ya, kinerja maintenance gitu ya, untuk tetap dilakukan gitu. Nah kemudian seperti yang disampaikan Pak Gede tadi sebelum Pak Randy nanti menyampaikan ya, jadi bahwa scenario planning itu dipakai sebagai tools untuk menyusun RPJP ya Pak Gede ya. Jadi ya, ini kita punya forum training ini sebetulnya, jadi kalau bahasa kerennya itu Pak, kayak epistemic community gitu Pak. Wow, bahasa kerennya gitu ya. Jadi justru di sini malah punya peran strategis sharing knowledge yang memang ini terimplementasi ya sebenarnya Pak Randy mungkin sebagai salah satu core timnya dalam menyusun RPJP itu sharing ke Bapak Ibu yang lain di sini. Mungkin nanti pada gilirannya ketika di daerah-daerah atau di daerah-daerah menyusun RPJP juga gitu, itu juga sudah terinformasi kan gitu ya, tidak hanya draft RPJP yang nasional tapi juga tools dibalik, salah satu tools dibalik penyusunan itu. Nah ini juga punya peran penting itu, nggak hanya training gitu ya. Jadi oke lah, untuk hari ini kita setupnya ini sebagai sharing knowledge gitu, tapi dalam rangka untuk knowledge yang memang benar-benar penting untuk kita kuasai gitu. Oke, itu tanpa menunda-nunda
kami persilahkan Pak Randi untuk menyampaikan paparannya yang sekilas tadi saya lihat seperti biasa, detail dan kemudian komprehensif dan panjang gitu ya, sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa belajar gitu. Karena esensinya ketika kita belajar tools itu semakin detail kita tahu itu semakin bagus gitu ya. Tidak hanya mengawang-awang gitu ya. Kayak gitu loh, tapi apa gitu kan. Nah, itu nanti disampaikan Pak Randi. Seperti biasa nanti Pak boleh ke Bapak Ibu untuk menuliskan di komen gitu, tapi barangkali nanti Pak Randi akan meresponnya ketika dirasa timingnya pas gitu ya, karena butuh waktu untuk menjelaskan dulu gitu secara tuntas itu. Baik, nanti monggo Pak Randi bisa mau dibikin langsung materi sampai akhir habis dulu atau mungkin break tengah-tengah untuk merespon, itu kami persilahkan. Sehingga ketika Pak Randi sudah mempersilahkan, nanti baru kita akan merespon baik yang di chat maupun yang raise hand. Gitu kira-kira teknis tata caranya. Untuk waktu kami persilakan Pak Randi untuk memulai. Ya, matur nuwun, terima kasih Mas Agus. Selamat pagi Pak Ketum, Pak Gede, Pak Heri senior. Selamat pagi Pak Randi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa meskipun lewat Zoom. Ini tetap pahalanya pahala bulan Recep ya,